Sebelum Raden Kian Santang berangkat menemui Ali, kakek itu menyuruhnya bersemedi dulu di ujung kulon atau ujung barat Pasundan dan berganti nama menjadi Galantrang Setra. Setiba di tanah Mekah, ia langsung mencari orang yang bernama Ali, sampai akhirnya bertemu dengan orang yang tidak dikenal di Arab. Orang itu bersedia mengantarkan Raden Kian Santang bertemu dengan Ali, dengan syarat ia mampu mengambil tongkat yang telah ditancapkan di sebuah tempat. Raden Kian Santang tak menolak syarat tersebut. Ia mengambil tongkat yang telah tertancap di pasir. Tapi yang terjadi, Raden Kian Santang tidak mampu mencabut tongkat itu, walaupun ia telah mengerahkan segala kesaktiannya. Bahkan ia sampai mengeluarkan keringat darah. Melihat Kian Santang yang tak mampu mencabut tongkatnya, pria tua menghampiri dan mencabut tongkatnya sambil membaca Bismillah. Tongkat itu pun dapat dicabut dengan sangat mudah. Kian Santang heran, dirinya sampai mengeluarkan keringat darah, sedangkan pria itu dapat dengan mudah mencabut tongkat itu. Menurut legenda, pria itu adalah Ali. Kian Santang akhirnya kembali ke tanah Sunda sambil membawa niat untuk membujuk ayahnya supaya mengikuti ajaran yang dianut Ali. Sesampainya di Pajajaran, ia menceritakan kejadian yang dialaminya selama di Mekah. Akhirnya, ia berharap ayahnya bersedia mengikuti ajaran yang dianut Ali. Namun, Prabu Siliwangi menolak ajakan putranya itu. Kian Santang sangat kecewa mendengar keputusan ayahnya. Karena dapat penolakan dari sang ayah, ia kembali ke Mekah. 7 tahun kemudian, Kian Santang kembali ke Pajajaran. Ia mencoba lagi membujuk ayahnya. Mendengar putranya ingin kembali, Prabu Siliwangi menyulap keraton Pajajaran menjadi hutan belantara. Kian Santang sangat kaget melihat keraton Pajajaran telah berubah menjadi hutan rimba. Dalam hatinya ia yakin, ia tidak mungkin salah. Di tempat itulah keraton berdiri. Setelah mencari ke sana kemari, akhirnya ia menemukan ayahnya dan para pengawalnya keluar dari hutan. Dengan nada hormat, Raden Kian Santang berkata pada ayahnya, "Mengapa ayahanda tinggal di hutan? Padahal ayahanda adalah seorang raja." Lalu Raden Kian Santang menanyakan apakah pantas seorang raja tinggal di hutan dan tetap mengajak untuk kembali ke keraton. Mendengar pertanyaan putranya, Prabu Siliwangi balik bertanya, apa yang pantas tinggal di hutan? Raden Kian Santang pun menjawab, yang pantas tinggal di hutan adalah harimau. Konon Prabu Siliwangi beserta para pengawalnya tiba-tiba berubah wujud menjadi harimau. Raden Kian Santang menyesal telah mengucapkan kata harimau, hingga ayah dan pengawalnya berubah menjadi harimau. Meskipun ayahnya telah berubah wujud menjadi harimau, Kian Santang tetap berusaha membujuk ayahnya. Namun harimau-harimau itu tidak mau mendengarkan ajakan Kian Santang. Mereka lari ke daerah selatan yang kini termasuk wilayah Garut. Raden Kian Santang berusaha mencegah, namun usahanya gagal. Harimau-harimau itu masuk ke dalam goa yang kini dikenal dengan nama Goa Sancang yang terletak di Luwuyeng, Sancang, Kabupaten Garut.